Saudara-saudariku yang terkasih, ini video pertama saya untuk menanggapi pertanyaan yang sudah sering ditanyakan kepada saya. Pertanyaannya begini, memang ada baptis anak atau bayi di Alkitab? Pedoman baptis adalah Injil Markus bab 16 ayat 16. Percaya dan dibaptis diselamatkan. Selain video ini, saya masih ada video berikutnya. Silahkan tonton juga ya. Tapi saudara-saudari yang terkasih, saya pernah membahas ya pertanyaan-pertanyaan semacam ini dalam buku saya. Buku saya ya ini, ya seperti begini ya. Judulnya Kasus-kasus Aktual Perkawinan, Tinjauan Hukum dan Pastoral. Diterbitkan oleh penerbit Canisius. Dan di dalam ya beberapa tulisan itu saya membahas mengenai baptis bayi. Ya, misalnya seperti begini ya. Baptis bayi dan pendidikan anak. Itu ada 3 tulisan. Ini tulisan yang pertama. Ya. Anda juga bisa membelinya di penerbit Canisius secara online ya. Tersedia di sana. Silakan ya, memilikinya. Karena menarik sekali ada beberapa pertanyaan yang diulang-ulang berkaitan dengan penolakan orang-orang tertentu pada baptisan bayi. Saudara-saudari yang terkasih, marilah kita ikuti tanggapan saya atau jawaban saya berikut ini. Pertanyaan semacam ini tentu membantu kita untuk mendalami iman kekatolikan kita. Saya ingat kanon 879. Di sana gereja sudah menegaskan agar kita umat Katolik menjadi saksi atas ajaran Yesus Kristus dalam kata dan perbuatan kita. Dan juga wajib membela iman kita dan mewartakannya kepada siapapun, tentu dengan cara-cara yang dewasa, bersahabat, dan bijaksana. Kita juga perlu ingat kanon 750. Dalam kanon ini, kita diminta agar menaati semua ajaran Katolik yang bersumber pada 3 sumber iman Katolik. Pertama, tradisi suci, kedua, kitab suci, dan ketiga, magisterium gereja atau ajaran resmi gereja. Jika kita hanya merujuk Injil Markus 16 ayat 16, sebagai dasar baptisan, maka akibatnya sangat fatal. Kita jatuh pada tindakan mempertentangkan isi kitab suci. Maka gereja Katolik dalam menafsirkan isi kitab suci tidak pernah hanya 1 ayat, tetapi minimal 1 perikop dengan membandingkan pada perikop-perikop lain. Selain itu, para penafsir isi kitab suci sadar betul bahwa ada perikop yang bisa dipahami secara literleks atau sesuai apa yang tertulis. Tidak butuh tafsiran karena sudah sangat jelas. Tapi ada juga perikop yang perlu ditafsir karena ada konteks dari perikop itu. Atau ada maksud mengapa dikatakan isi perikop itu. Ada banyak saudara yang sepikiran dengan saudara kita Soekardi. Sangat yakin bahwa Markus 16 ayat 16 adalah satu-satunya dasar baptisan. Dan mereka yang boleh dibaptis harus sudah dewasa. Sebab syarat baptisan adalah harus percaya. Seorang bayi belum bisa menyatakan bahwa ia percaya. Mari kita uji keyakinan saudara-saudari kita ini, termasuk saudara kita Soekardi. Untuk memahami konteks dari Injil Markus bab 16 ayat 16, maka memang perlu membaca secara utuh perikop Markus bab 16 ayat 9-20. Judulnya, Yesus beberapa kali menampakkan diri dan mengutus murid-muridnya. Yesus terangkat ke surga. Saya baca beberapa ayat ya. Setelah Yesus bangkit pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, ia mula-mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Daripadanya Yesus pernah mengusir 7 setan. Lalu perempuan itu pergi memberitahukannya kepada mereka yang selalu mengiringi Yesus dan yang pada waktu itu sedang berkabung dan menangis. Tetapi ketika mereka mendengar bahwa Yesus hidup dan telah dilihat olehnya, mereka tidak percaya. Sesudah itu ia menampakkan diri dalam rupa yang lain kepada 2 orang dari mereka ketika keduanya dalam perjalanan keluar kota.
Lalu kembalilah mereka dan memberitahukannya kepada teman-teman yang lain. Tetapi kepada mereka pun teman-teman itu tidak percaya. Jadi sangat penting, tidak percaya. Akhirnya ia menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan. Dan ia mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka. Oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat dia sesudah kebangkitannya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum." Saya stop sampai di sini. Ya, silakan baca ayat selanjutnya. Berarti tadi saya hanya membaca ya Injil Markus bab 16 ayat 9 sampai 16. Jadi konteks perikop Markus bab 16 ayat 9 sampai 20 ada dua. Pertama, ketidakpercayaan. Yang pertama, orang-orang yang selalu mengiringi Yesus. Dan kedua, orang-orang yang sedang berkabung dan menangis. Dan ketiga, ke-12 murid Yesus atas berita kebangkitan Yesus. Mereka pun tidak percaya. Konteks kedua adalah Yesus mengutus murid-muridnya ke seluruh dunia untuk memberitakan Injil kepada segala makhluk. Ayat 15 dari Markus bab 16. Di sini, Yesus tidak hanya mengutus para murid kepada orang-orang dewasa, tetapi kepada seluruh makhluk. Jika kita menafsirkan ayat 16 hanya untuk orang dewasa, maka kita sudah mempersempit tujuan perutusan Yesus. Lalu, anak-anak diabaikan. Masa perutusan Yesus bersifat diskriminatif? Kan tidak, tapi kepada segala makhluk. Ayat 16 dari Markus bab 16 itu paralel dengan Injil Matius bab 28 ayat 19 sampai dengan 20. Mari kita baca. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Dalam Injil Matius ini sama sekali tidak ada indikasi umur bahwa hanya orang dewasa yang boleh dibaptis. Saudara-saudari kita yang menolak baptis bayi memahami makna baptis jauh berbeda dengan pemahaman Gereja Katolik. Dengan menekankan syarat baptis adalah menyatakan percaya kepada Yesus. Dan itu hanya bisa dilakukan oleh orang dewasa. Saudara-saudari kita itu menekankan bahwa hanya iman yang menyelamatkan. Jadi sebenarnya mereka sedang mengajak kita untuk mempercayai apa yang menjadi pokok ajaran mereka, hanya iman yang menyelamatkan. Kita umat Katolik bersyukur bahwa kita percaya sesuai sabda Tuhan. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Injil Matius bab 7 ayat 21. Jadi, Yesus sendiri sudah menegaskan bahwa tidak hanya iman yang menyelamatkan kita, tapi juga perbuatan melakukan kehendak Bapaknya di surga. Maka Yakobus menegaskan, jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Yakobus bab 2 ayat 17. Bagi Gereja Katolik, makna baptisan tidak hanya sebagai tanda pertobatan seseorang, tapi juga dibutuhkan untuk memperoleh keselamatan, pintu bagi sakramen-sakramen lain. Tidak hanya itu, melalui baptisan kita dilahirkan kembali sebagai anak-anak Allah. Silakan lihat Injil Yohanes bab 3 ayat 1-20. Disaturagakan atau diserupakan dengan Kristus. Sebenarnya nanti Anda juga bisa membaca kanon 204 dan juga kanon 849 yang berbicara mengenai makna baptisan seperti ini. Rasul Paulus sendiri mengajarkan, atau tidak tahukah kamu mengapa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya?
Dengan demikian, kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa. Demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Roma bab 6 ayat 3 sampai 4. Makna diserupakan dengan Kristus adalah kita dibaptis dalam kematiannya. Kita dikuburkan bersama-sama dengan Kristus. Dan kelak ketika kita meninggal, kita pun sama seperti Yesus Kristus, dibangkitkan dari antara orang mati. Orang-orang yang diserupakan dengan Kristus dalam baptisan tentu bukan hanya orang dewasa. Rahmat itu terbuka kepada semua orang, termasuk kepada anak-anak. Tapi ngomong-ngomong, kalau syarat baptis harus menyatakan bahwa percaya atau beriman kepada Yesus, lalu bagaimana orang-orang yang berkebutuhan khusus tidak mampu menggunakan akal budi? Nah kumaha, gimana? Berarti mereka mesti disingkirkan dari baptisan. Apakah begitu? Ajaran Yesus tidak bersifat diskriminatif, maka baptisan pun tidak bersifat diskriminatif. Bisa diterima oleh semua orang, termasuk anak-anak. Masa ajaran Yesus bersifat diskriminatif, hanya dikhususkan kepada orang dewasa, orang-orang yang mampu menyatakan bahwa dia percaya. Bagaimana orang yang berkebutuhan khusus yang tidak mampu menggunakan akal budi? Di dalam hukum gereja, orang-orang dewasa yang sudah di atas 7 tahun tetapi tidak mampu menggunakan akal budi, mereka disamakan dengan anak-anak. Maka mereka juga menerima baptis anak-anak, disamakan dengan anak-anak. Bagus ya ajaran gereja Katolik. Nah itu saudaraku yang terkasih, ajaran gereja Katolik tidak bersifat diskriminatif, sangat luar biasa. Maka Yesus mengutus muridnya, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Injil Matius bab 28 ayat 19 sampai 20. Jangan lupa ikuti video berikutnya. Saya masih membahas soal pertanyaan orang-orang yang menolak baptis bayi ini. Tuhan memberkati kita semua. Amin.